Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahrul Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Pertama, dasar pemikiran ekonomi moneter. Dalam ekonomi moneter, dasar pemikirannya yaitu terciptanya stabilitas uang dan mengarahkan uang tersebut untuk pada hal-hal yang produktif. Kemudian part selanjutnya yaitu mengenai uang. Nah, uang ini memengaruhi beberapa hal. Yang pertama mengenai harga barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, di mana yang kita ketahui apabila makin banyak orang asing yang membeli mata uang rupiah, maka itu akan semakin bagus terhadap nilai tukar mata uang rupiah. Selanjutnya ini uang juga diarahkan untuk hal-hal yang penting, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar bangsa dan negara membutuhkan uang yang lebih besar, mengingat pada hal yang penting ini itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada yang untuk produktif. Nah, untuk pada produktif ini itu digunakan pada segala sesuatu usaha untuk menghasilkan sesuatu, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, infrastruktur yang menghasilkan keuntungan atau sesuatu dari hal tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar yang memiliki tujuan untuk menghindari kerugian pada ekonomi moneter terhadap dalam sistem keuangan Islam, yakni ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip menghindari riba atau bunga. Nah, dalam sistem keuangan Islam, riba itu kan dianggap haram atau dilarang. Maka dari itu, ketidakadilan dan juga kekayaan tanpa usaha yang adil, maka itu dilarang. Oleh karena itu, Bank Islam tidak memberikan atau menerima bunga dan pengembalian yang diberikan kepada nasabah didasarkan pada prinsip bagian dari keuntungan atau kerugian. Kemudian yang kedua ada berinvestasi dalam proyek yang halal. Bank Islam atau bank syariah ini melakukan investasi pada proyek yang halal saja, yang berhubungan dengan baik itu berhubungan dengan pertanian, infrastruktur, dan bisnis non spekulatif. Intinya itu pada produk yang halal. Kemudian yang ketiga menghindari spekulasi. Bank Islam atau syariah itu juga menghindari yang namanya spekulasi, karena dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Islam tidak terlibat dalam transaksi atau perdagangan yang didasarkan pada keuntungan yang tidak pasti atau spekulatif. Keempat yaitu menjaga kestabilan inflasi. Nah, bank syariah ini juga bertanggung jawab menjaga stabilitas inflasi, mengontrol pertumbuhan jumlah uang untuk menghindari kenaikan harga yang signifikan. Dan yang terakhir itu merealisasikan penggunaan uang yang efektif. Ini juga Bank Syariah bertanggung jawab dalam memberikan pinjaman pada orang dan perusahaan yang membutuhkan investasi pada hal-hal yang produktif. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diamandemenkan pada tahun 2004, itu tujuan dari ekonomi moneter yakni untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah moneter Islam.
Sejarah moneter Islam ini berkaitan dengan penggunaan uang dalam sistem ekonomi Islam. Islam memiliki peraturan yang ketat mengenai penggunaan uang dan transaksi moneter. Dalam Islam, uang itu dianggap sebagai sarana untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, bukan sebagai barang yang memiliki nilai instrik. Oleh karena itu, uang yang digunakan dalam ekonomi Islam harus dulunya terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak. Nah, sejarah moneter Islam itu dimulai sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Pada zaman itu, uang yang digunakan adalah dirham dan dinar yang terbuat dari emas dan perak. Uang yang ini digunakan sebagai alat tukar dan transaksi ekonomi dan merupakan salah satu bentuk kekayaan yang sah di mata Islam. Selanjutnya pada masa khalifah, sistem moneter dikembangkan dan diperbaiki. Selama abad ke-8 dan 9 Masehi, uang kertas juga mulai dikenal dan digunakan di dunia Islam. Sistem moneter Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan di dunia Islam. Selama masa kejayaan Islam, dunia Islam ini memiliki perdagangan yang sangat berkembang dan uang menjadi sarana yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem moneter Islam masih menjadi topik dan diskusi perdebatan dalam dunia ekonomi Islam. Beberapa negara yang menggunakan standar moneter Islam itu ditetapkan oleh dinar dan dirham, sementara negara lain menggunakan uang kertas, kredit, dan standar transaksi moneter dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, itu saja pembahasan kita kali ini.